Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita bertemu kembali di pelajarannya Ibu Agripina, yaitu pelajaran apa? Oke ya. Sebelumnya silakan kalian cek kerapihan meja kalian. Di bawah meja apakah ada sampah? Kalau ada tolong diambil lalu dibuang ya. Duduknya yang rapi. Nah, sebelum kita memulai berdoa, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Hadir semua nggak? Kami Ibu absen ya, Ibu cek. Amelia, Anisahul, Ardelia, Arya. Ya, Arya kemarin kemana? Sakit. Asilka, Azani, Bagja, Deswita, Dian, Dini, Gisa, Indri, Kaisa, Leonita, Muhammad Siraj, Naila, Septian, Sri Mulyani, Wafa. Oke, baik. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu biar hari ini kita diberikan kelancaran, keberkahan dan manfaat ya. Oke, KM-nya siapa? 8H. Arya. Arya pimpin doa ya. Baca doa dalam hati aja. Sikap baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Arya sudah memimpin doanya. Oke anak-anak. Ya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Nah, masih ingat nggak pembelajaran yang pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ginjal. Tentang ginjal, betul. Ginjal itu fungsinya untuk apa sih? Sebagai sistem ekskresi, lalu? Iya, betul, menyaring darah. Nah, apakah alat ekskresi hanya ginjal saja? Tidak, apalagi selain ginjal? Ada kulit, oke, terus paru-paru dan hati. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kulit ya. Nah, kulit dan gangguan jerawat. Anak-anak, gimana sih keadaan kalian kalau cuacanya panas? Nah, sekarang kan sedang panas ya. Apa yang kalian rasakan? Apa yang terjadi pada tubuh kalian kalau cuacanya panas? Gerah, terus berkeringat ya, mengeluarkan keringat karena suhu tubuh kita panas. Dan suhu tubuh kita mengeluarkan keringat ya. Jadi keringat itu untuk apa fungsinya dalam tubuh kita? Ya, untuk mendinginkan suhu tubuh. Jadi biar suhu tubuh kita kembali normal ya. Nah, terus apa jadinya kalau misalkan tubuh kita tidak mengeluarkan keringat? Panas ya. Nah, jadi kita harus bersyukur dianugerahi organ yang begitu sempurna ya, sedemikian rupa sehingga kita bisa mengeluarkan keringat ya, bisa mengeluarkan sisa metabolisme ya, dan sisa metabolisme. Oke anak-anak. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Gambar tembok. Nah, bedanya apa ini? Tembok, terus ya ini retak-retak ya ini. Ya, ada yang retak, ada yang tanpa dicat dan ada yang mengelupas. Nah, kalau diibaratkan tembok ini itu seperti keadaan kulit kita. Ya, jadi kulit itu ibaratkan sebuah tembok ya. Tembok itu sel-sel yang dilindungi oleh kulit. Nah, kulit itu ibarat cat. Jadi yang namanya pelindung itu kan kulit ya. Nah, cat itu untuk melindungi bagian dalam dari bangunan ya. Jadi kalau misalkan catnya mengelupas, berarti kan kelihatan ya sel-sel di dalam kulit. Nah, itu jadi seperti itu analoginya.
kulit itu ibaratkan sebuah tembok yang dilapisi oleh cat. Jadi kalau misalkan ingin kulit kita bagus, berarti harus di apa? Harus dirawat, betul ya. Oke. Lanjut, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, jadi yang namanya belajar itu harus ada tujuan. Sebenarnya kita mau apa sih? Mau dibawa kemana sih pembelajaran kita? Nah, jadi dengan menggunakan PBL, jadi PBL itu problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti anak-anak memecahkan sebuah masalah. Jadi menjadi problem solver ya. Untuk yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi kulit sebagai alat ekskresi. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami gangguan jerawat pada kulit. Yang ketiga, peserta didik dapat mengumpulkan informasi mengenai pencegahan dan solusi mengatasi gangguan jerawat ya pada kulit. Peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan diskusi, pencegahan dan solusi gangguan jerawat pada kulit. Lalu yang kelima, peserta didik disiplin, tanggung jawab dan jujur dalam menganalisis struktur dan fungsi kulit serta memahami gangguan jerawat pada kulit. Mengumpulkan dan menyajikan hasil penyelidikan secara diskusi. Jadi ibu ingin anak-anak nanti disiplin, tanggung jawab dan jujur dalam mengerjakan LKPD ya. Nanti menyajikan solusinya juga harus jujur, berarti harus dicantumkan sumbernya ya kalau mau menyelidiki. Nah, seperti itu. Oke. Untuk teknik penilaiannya seperti kemarin, ada teknik keterampilan ya, penilaian keterampilan. Jadi nanti diskusi kelompoknya ibu nilai, kemudian penyajian presentasinya ibu nilai, cara kalian berpresentasinya akan ibu nilai juga ya. Kemudian ada penilaian sikap, tadi ada disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Untuk pengetahuan kita seperti yang kemarin ya, menggunakan aplikasi Quizizz. Kemarin ada kendala? Tidak ada? Ya, yang ada kendala nanti menggunakan kertas aja ulangannya ya, tes pengetahuannya. Nah, anak-anak tahu nggak fungsi kulit itu tadi untuk apa? Tahu nggak sebelumnya? Fungsi kulit itu untuk melindungi sel-sel dalam kulit sebagai pelindung ya. Untuk apa lagi? Ya, Teh Asilka? Sistem ekresi. Ya, Asilka menjawab untuk sistem ekresi atau alat pengeluaran. Nah, untuk bagian-bagian kulitnya, apakah sudah ada yang tahu? Sudah ada yang baca di rumah mengenai bagian-bagian pada kulit? Bagian kulit itu terdiri dari apa? Ya, epidermis, dermis, terus Epidermis sama hipodermis. hipodermis. Ada epidermis, ada dermis dan hipodermis. Oke, untuk lebih jelas kita simak tayangan mengenai pengantar mengenai kulit ya. Selain organ ginjal, untuk melengkapi pemahaman tentang sistem ekspresi juga akan dibahas organ lainnya, yaitu kulit, paru-paru, dan hati. Simak video berikut ini. Ya, disimak ya. Fungsi kulit sebagai organ ekspresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti olahraga atau dermis, kulit jayak atau dermis, dan lapisan dermis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit yang paling luar, tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan sel-sel epidermis. Terdapat juga pembuluh darah dan serabut syaraf. Terdapat stratum corneum atau lapisan kulit mati yang selalu mengelupas, dan tentunya mengandung pigmen yang menentukan kulit kalian itu warnanya putih, hitam, atau sawo matang. Itu adalah kandungan pigmen. Yang kedua adalah lapisan dermis. Pada dermis atau kulit jarak ini terdapat otot penggerak
saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan tentunya hubungan langsung dengan kapilyer darah dan serabut saraf. Nah, ketika kamu sedang beraktivitas di cuaca panas atau berolahraga, tubuh kamu pasti mengeluarkan keringat kan? Hal ini bertujuan agar suhu tubuh tetap dingin karena akibatnya ada pembakaran. Jadi tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menyeimbangkan suhu dalam tubuh dan lingkungan. Yang ketiga itu ada lapisan hipodermis atau lapisan lemak. Lapisan ini terdiri dari kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Terdapat banyak jaringan lemak sehingga juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Ini tentang kulit sahabat, ada epidermis, dermis, dan lapisan hipodermis. Kita move on yuk ke paru-paru. Ya. Organ ekskresi setelah ginjal dan kulit itu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ ekskresi. Ya, anak-anak itu tadi untuk struktur dan fungsi pada kulit ya. Jadi tadi di dalam kulit itu terdiri dari apa saja bagiannya? Epidermis, ada dermis dan ada hipodermis. Nah, kalau kita ini kan selalu berkeringat ya. Nah, kira-kira keringat itu munculnya dari bagian kulit apa? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah anatomi kulit ya. Ada epidermis, ada dermis, dan ada lapisan subkutan. Ya. Nah, ini untuk yang bagian yang kita kenal dengan kelenjar keringat ya. Nah, itu bagian yang seperti ini nih ya. Itu adalah untuk mengeluarkan keringat yang apa namanya yang kayak ular itu ya. Nah, itu namanya kelenjar keringat. Ada juga kelenjar minyak. Nah, untuk apa kelenjar minyak? Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan kelenjar minyak? Ya, untuk menghasilkan minyak. Jadi biar fungsinya biar kulit kita tidak kekeringan, sehingga ada kelenjar minyak ya untuk melembabkan kulit. Nah, itu ya anak-anak. Yang namanya kulit pasti tidak lepas dari yang namanya gangguan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini. Apa bedanya nih? Kalian pilih mana kalau lihat gambar ini? Pilih sebelah kiri apa kanan? Pilih kanan ya. Nah, kenapa nggak pilih yang kiri? Ya, karena jerawatan ya. Jadi kita memang yang namanya manusia itu selalu mendambakan keindahan ya, seperti halnya kulit. Jadi kulit kalau misalnya mulus, tidak ada noda pasti senang ya. Jadi kita percaya diri. Nah, anak-anak, kira-kira dari hal ini apa yang bisa kalian pertanyakan ya? Kira-kira apa yang bisa kalian pertanyakan dari kondisi wajah seseorang ini? Apa yang kalian tanyakan? Kenapa sih bisa jerawat? Kenapa? Kenapa bisa jerawat? Kenapa bisa mengalami jerawat? Oke, Teh Asilka. Oke, ada yang bisa menjawab mungkin temannya? Kenapa bisa timbul jerawat? Ya, Indri? Karena stres. Terus apa lagi? Karena hormon. Oke, bagus sekali ya. Jadi kemungkinan bisa dikarenakan oleh stres dan hormon begitu ya. Nah, anak-anak, nanti kalian seperti kemarin ya, jadi memecahkan permasalahan mengenai gangguan jerawat. Kalau kemarin kan memecahkan masalah mengenai batu ginjal, sekarang memecahkan masalah mengenai jerawat. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya per kelompok, dapat satu orang satu. Silakan untuk duduknya, ini sudah berkelompok belum? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, biar lebih nyaman diskusinya, ini tempat duduknya boleh dipindahkan ke depan. Jadi diskusinya bisa berhadapan ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kelompok satu kemarin Indri ya. Sekarang gantian ya, kelompok satu. Kelompoknya Amelia ya. Amelia kan benar. Iya. Kelompok 2 Indri ya. Ini buat yang terkelompok, ini bahan ajarnya. Ya, ini individunya boleh dibantu, boleh.
Ada berapa orang? 1, 2. Ini estafet ya. Ini yang buat masing-masing. Yang per kelompoknya udah? Udah ya? Tiap individu mendapatkan LKPD, jadi nanti mengerjakannya masing-masing ya. LKPD yang kelompok, ada yang kelompok, ada yang individu. Ini bahan ajarnya. Ada yang kurang? Oke. Ada yang kurang nggak? Kalau ada yang kurang nanti minta lagi aja ya. Kurang, Neng? Kurang apa yang? Kelebihan. Ini yang masing-masing. Ya. Masing-masing sudah memegang LKPD-nya ya? Sekarang kita lihat lagi permasalahan yang menimpa seseorang ya. Nah, ini juga sama ya. Permasalahan mengenai apa? Jerawat. Kedengaran nggak ini? Nikita Willy mengunggah foto terbarunya dengan wajah yang dipenuhi dengan jerawat. Istri Indra Priawan itu pun mengaku terpuruk dengan kondisi mukanya saat ini. Hingga ia sampai mengurung di rumahnya selama sepekan lamanya. Menurut Nikita Willy, peristiwa itu terjadi pada Januari sampai Maret tahun 2021. Pesinetron Putri yang tertukar itu bahkan sampai membatasi diri bertemu dengan orang karena kondisi wajahnya yang dipenuhi jerawat di bagian pipi hingga dahinya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas. Lihat di atasnya ada bacaan over exfoliatif, berarti over exfoliatif itu Aku belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Nangis setiap malam kalau lihat mukaku di kaca. Gak tahu juga kenapa bisa seperti ini. Perih, panas, jelas Nikita Willy. Mendapati wajahnya yang timbul jerawat, Nikita Willy menghentikan semua pemakaian produk skincare yang ia gunakan pada saat itu. Bersihin muka setiap saat, segera. Lalu aku coba-coba cara alami dari YouTube, tapi hasilnya makin parah. Dan pesinetron itu 6 tahun ini. Ia pun memutuskan mengunjungi klinik guna menemukan jerawat yang ada di pipi hingga ke dahi-dahinya. Dengan pelindung kulit kurusan dan over udah exfoliation dipulih dengan pengelupasan sel-sel kulit tentunya. Sedih, panas, perih. ya. Udah ya. Kenapa mukaku bisa seperti ini? Tentunya. Jadi bukan hanya yang digambar itu aja ya. Ternyata artis juga bisa mengalami gangguan jerawat. Kan kalau kita kenal kan artis itu kan selalu mulus, tapi ternyata bisa juga mengalami gangguan jerawat. Oke, anak-anak hebat, sekarang setelah memahami masalah, oh ya, sebelumnya Ibu tanya, kalian sudah memahami belum masalahnya apa? Sudah. Jadi kalau sudah memahami masalah, kira-kira apa yang akan dituangkan pertanyaannya? Silakan dicatat di LKPD 1 ya. Masing-masing menuliskan pertanyaan ya mengenai permasalahan. Waktunya menulis pertanyaan 3 menit ya, cukup ya. Menulis pertanyaan 3 menit. Oke, silakan ditulis rumusan masalahnya berupa pertanyaan. Itu yang bahan ajar. Berarti nulis yang masing-masing dulu. Nanti kelompok pada saat mau diskusi. Ya, pokoknya nanti berdasarkan masing-masing aja ya. Itu kan bahan ajarnya.
Oke, bagus. Ada 4 pertanyaan. Indri selalu paling banyak. Gimana Arya? Mau cari masalahnya paling timbul jerawat doang, Bu. Iya, sok ditulis aja masalahnya apa. Kira-kira yang mau Arya pecahkan tuh masalahnya apa sih yang mau diselesaikan gitu. Jadi kan masalahnya tentang jerawat. Jadi kan seputar jerawat itu kan luas gitu. Ya. Nah, ini contohnya. Boleh banyak gak apa-apa. Semakin banyak pertanyaan, semakin tahu solusinya, semakin tahu kendalanya apa. Jerawat tuh harus diapakan gitu. Ya, anggap aja anak-anak ini calon dokter spesialis kulit ya. Siapa tahu nanti ada yang jadi dokter spesialis kulit. Berarti kan kalau ada pasien yang punya gangguan jerawat parah juga anak-anak harus bisa kan ya cara mengobatinya bagaimana gitu. Sekarang istilahnya belajar untuk menjadi calon dokter spesialis kulit. Sekarang lagi ini loh, lagi naik daun ya skincare itu. Bahkan dokter umum juga sekarang malah memproduksi skincare, padahal dia kan nggak belajar tentang spesialis kulit, tidak belajar spesialis ya. Tapi sekarang yang dokter umum itu ngambilnya kecantikan, padahal kan kalau secara logika berhubungan dengan kulit, harus sekolah dulu spesialis kulit gitu ya. Oke, sudah pertanyaannya? Gimana bagian sudah? Oke, 1 menit lagi. Tadi itu apa sih? Over Oh, over exfoliate itu kayak peeling. Over exfoliate. Nah, ini over ex. Tadi di video Nikita Willy kalian lihat ini enggak? Over exfoliate. Nah, tadi Teh Asilka bertanya ya, mungkin teman-teman nggak semuanya ngeh ya, nggak semuanya apa dengan kata-kata tadi over exfoliate itu apa. Nah, itu dijadikan pertanyaan bagi Teh Asilka gitu. Jadi ibu memperjelas tulisannya gitu, over exfoliate itu apa, bisa dijadikan rumusan masalah ya. Sudah? Oke, bagus. Sekarang sudah menuliskan rumusan masalah. Selanjutnya, nah ini artikel ya, itu ada di LKPD, nanti bisa dibaca. Ini artikel tentang jerawat. Nah, tadi memahami masalah sudah. Sekarang yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, yaitu kalian cari jawaban berdasarkan pendapat sendiri. Jadi jawablah rumusan masalah yang tadi anak-anak tulis, kemudian jawab berdasarkan hasil pendapat sendiri ya. Jadi belum mencari literatur. Misalnya bagaimana cara mencegah jerawat menurut anak-anak itu bagaimana caranya? Jadi ditulis pendapat sendiri. Oke, untuk waktunya 3 menit lagi ya. Cukup nggak 3 menit? Atau 5 menit? 5 menit ya. Waktunya 5 menit untuk menuliskan dugaan atau jawaban sementara di LKPD. LKPD berapa? 2 ya. yang
Dini, Dian yang mana? Dini, Dian. Oh, Dian di sana. Ini Anisahul yang mana? Neng namanya siapa? Despita. Udah, jawabannya disesuaikan dengan rumusan ya. Kaisa, Kaisa ya? Kaisa, dia. Kenapa? Kayu putih. Kenapa sakit perut? Ini Bu. Oh, speedo. Nama anggotanya jangan lupa ditulis ya. Tadi namanya siapa aja anggota kelompok 1, 2, 3. Berarti kelompok 3. Bisa. Siraj. Jawaban sementara. Anisahul. Dah. Dah nih. Udah, kelompok 2 sudah. Anisahul nih, mana Anisahul? Aryas. Anggota kelompoknya? Wafa. Wafa ada di sini. Oh ini. Wafa. Oke, 1 menit lagi ya. Udah? Kelompok 3. Bagus. Bisa sudah? Udah semua? Sri mana sudah Sri? Udah. LKPD 2-nya. Nah.
sudah semua LKPD 2-nya? Jawaban sementara sudah. Baik. Kalau sudah, selanjutnya lanjut ke penyelidikan berdasarkan kajian literatur. Nah, anak-anak silakan boleh mencari sumbernya dari internet ya. Misalkan mau mencari solusinya berdasarkan hasil penelitian orang, itu boleh ya. Mencari di artikel, misalkan wawancara dengan dokter kan suka ada ya di Halodoc gitu. Boleh. Atau misalkan, Bu, saya bawa buku paket IPA, boleh dikeluarkan ya. Atau yang dari bahan ajar Ibu juga boleh. Oke, lalu tuliskan di LKPD 3. Silakan anak-anak menyelidiki, kaitkan dengan jawaban sementaranya. Kira-kira jawaban sementara anak-anak ini berdasarkan penelitian orang sesuai tidak? Atau ada tidak? Valid tidak di artikel, misalnya begitu ya. Jadi dikaitkan dengan bukti-bukti yang sudah dilakukan oleh orang. Oke, silahkan dikerjakan di LKPD 3. Waktunya 10 menit ya. Jangan lupa ditulis apa? Kalau menyelidiki hasil orang, tuliskan sumbernya. Sumbernya berupa, kalau linknya ada link, tulis linknya ya. Mana Mas Jak? Ada kesulitan? Hah? Oh, Siraj, udah catat ya, masing-masing dulu, nanti baru kelompoknya. Kasirat juga nyatet sumbernya. Jawabannya sama lah. Harus berbeda dulu ya, pendapatnya masing-masing dulu.
Septian, Indri, Naila, Kaisa, satu lagi Dian ya. Ini cara ngeliat linknya gimana, Bu? Cara ngeliat linknya mana, coba dibuka dulu ini. Nah ini. Nah coba kembali lagi. Nah ini nih tuh di atasnya ya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ada Bu. Nggak ada. Sudah? Udah. Waktunya 5 menit lagi ya. Mana? Baja? Udah? Nah itu misalkan ini udah, oh belum. Kalau ada yang udah boleh sambil yang menyajikan. Ini udah. Kalau misalkan ada yang udah boleh sambil nyajiin apa buat bahan presentasi ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Coba lihat dulu. Nanti ada tadi tulis. Yang bagian-bagian kulit sama fungsinya itu yang di belakang boleh diisi ya. Ini. Ya.
Waktu untuk penyelidikan sudah habis. Sekarang saatnya menyajikan hasil karya ya di LKPD ke-4. Nah, itu berdasarkan hasil kesepakatan dari kelompok masing-masing ya. Tadi kan sudah mengerjakan masing-masing. Sekarang diskusi bersama mana yang akan dijadikan bahan presentasi kunjung karya. Nanti anak-anak seperti kemarin ya, melakukan kunjung karya. Ada 2 orang atau 3 orang yang stay di tempat, 1 orang biasa sebagai presenter ya. Yang kedua misalnya menjawab pertanyaan apabila ada teman yang bertanya. Yang ketiga boleh sebagai notulen. Yang 2 lagi melakukan kunjung karya ke kelompok lain ya. Nah, sekarang silakan untuk menyajikan hasil karya kalian ke LKPD 4. Nah, sudah disiapkan bahan untuk presentasinya? Ya, kalian boleh menyajikannya di kertas A3 ya. Atau misalkan Bu, saya boleh nggak mau pakai kanva? Misalnya, kalau misalkan ada yang mau pakai kanva nggak apa-apa, boleh. Ya, waktunya 10 menit ya. 10 menit ya. 5 menit cukup nggak? 5 menit aja ya, kan udah mengerjakan masing-masing, jadi tinggal menyajikan aja. 5 menit ya. 5 menit untuk menyajikan hasil karya untuk bahan presentasi. Misalkan mau di kanva boleh. Enak di sini, adem. Adem ya? Di sini. Punaon. Ya, yang pertama tadi ya. Berarti kalau yang menyajikan, iya ada tahap pertama apa tadi? Penyelesaian masalah, kan? Yang kemarin lagi ditulis gitu di LKPD 4 di sini buat presentasinya. Sampai di angka 6 ya, selesai ya.
Pak Siraj LKPD-nya belum? Oh, sambil diisi sambil mencari. Ini. Iya, itu. Sambil bantu yang buat halaman belakang boleh. Iya, nggak apa-apa. Kulit menghadapi kulit wajah, masalahnya apa? Tapi nggak apa-apa ini. Jadi biar orang penasaran masalah apa sih gitu. Ya ini aja apa? Agak cepet aja biar waktunya kan mepet ya. Ya, waktunya tinggal sekitar 1 menit lagi ya. Nanti kunjung karyanya biar cepet ke 2 ini aja ya, 2 kelompok. Nanti kan ada yang kalau keburu ada yang presentasi 1 kelompok di depan. Udah. Oke, waktunya hampir habis sudah. Yang sudah menyajikan hasil karya boleh presentasi ya ke temannya, kunjung karya ya. Siap dikunjungi kelompoknya Hasilka? Udah. Oke, udah? Hah? Gimana? Masih ada tuh. Oh, masih ada. Yang mana ini ya? Oke, anak-anak, waktu pengisian LKPD 4 dan penyajikan hasil karya sudah selesai ya, sudah habis. Lanjut ke mempresentasikan
cara kunjung karya ya. Oke, sekarang silakan kelompoknya Indrin, kelompok 2 boleh melakukan kunjung karya. Mau ke kelompok mana dulu? Jangan lupa melakukan penilaian ya. Jadi kalau ada saran sambil berkunjung sambil memberikan penilaian pada hasil penyajian kelompok yang dikunjungi ya. Hai guys. Sambil berdiri. Genetik, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor hormonal, dan keempat faktor gaya hidup. Yang keempat bagaimana cara mengatasi jerawat. Yang pertama dengan membersihkan riasan wajah sebelum tidur, lalu mencuci muka 2 kali sehari. Yang ketiga mengelola stres dengan baik. Yang kelima bagaimana cara mengobati jerawat. Yang pertama dengan menggunakan masker hitam dan yang membersihkan riasan wajah sebelum tidur, mencuci muka 2 kali sehari, dan mengelola stres dengan baik. Kelima, bagaimana
bikin apa? Eksfoliasi itu biasanya peeling. Peeling berpikir. Oh, bukan peeling itu. Peeling. Kebanyakan skincare atau gimana, Bu? Pengelupasan, jadi biar sel kulit lamanya itu ngelupas, ada peeling kan, jadi terlalu berlebihan bisa iritasi kan, nah itu kenapa gitu. Oke, untuk kunjung karyanya beberapa menit lagi ya, 1 menit lagi ya. Setelah ini sudah aja kunjung karyanya, nanti ada yang presentasi di depan ya. Oke. Sok yang sudah silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Maju, bagus. Nah, itunya ya. Udah aja, udah. Kebiasaan rokok atau solusinya teratur bersihkan wajah, konsumsi makanan sehat. Oke, udah. Kalau sudah langsung duduk aja ini ya. Ada yang presentasi di depan biar waktunya cukup. Saya tahu susahnya beda. Ya, soalnya beda. Ya, Oke, sudah ya. Oke, anak-anak, kunjung karyanya sudah selesai ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sudah? Oke. Kelompok Arya. Oke, anak-anak. Selanjutnya kita presentasi ya. Ada satu kelompok yang presentasi di depan ya, yang lainnya tolong menyimak teman-temannya yang sedang presentasi ya, disimak dulu ya, disimak dulu temannya yang akan presentasi ya. Yang presentasi tadi Ibu lihat semuanya bagus ya. Nah, kira-kira siapa nih yang mau memberanikan diri untuk mempresentasikan hasilnya, hasil diskusinya? Kelompok mana? Ya, kelompok mana? Kelompok hasil Kak. Ya, silakan ya, presentasikan ke depan, semua anggotanya maju. Ini, tar dulu ini. Pakai ini. Nanti yang ngomong pakai. Assalamualaikum dulu biasa, pembukaan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya tolong simak dulu ya. Ini adalah hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, apa itu over exfoliate? Tolong pegangin. Nah, Yaitu pengelupasan kulit atau eksfoliasi yang dilakukan terlalu sering atau secara berlebihan sehingga menyebabkan iritasi atau kerusakan pada kulit. Yang kedua, kenapa timbul jerawat? Jerawat terjadi karena ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Yang ketiga, apa saja faktor penyebab jerawat? Yang pertama, faktor genetika. Yang kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor hormonal. Dan keempat, faktor gaya hidup. boleh gantian ya. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi jerawat? Yang pertama, dengan membersihkan riasan wajah sebelum tidur, lalu mencuci muka 2 kali sehari, dan mengelola stres dengan baik. Yang kelima, bagaimana cara mengobati jerawat? Yaitu dengan menggunakan masker herbal dan konsultasi ke dokter. Oke. Bagaimana teman-teman, ada yang ditanyain nggak? Tidak ada? Oke, bagus sekali ya.
Terima kasih Asilka, kelompoknya sudah mau mempresentasikan ya. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan ya. Ya. Ya, itu tadi penampilan dari presentasinya kelompok Asilka mengenai solusi ya mengatasi jerawat dan permasalahan yang sudah disepakati. Ya, anak-anak tadi kita sudah melakukan kunjung karya ya. Kemudian tadi sudah merumuskan masalah ya, sudah berdiskusi ya. Baik, jadi sebenarnya penyebab jerawat itu apa sih? Nah, teman-teman, sebelum kita tahu penyebab jerawat, ini adalah jenis-jenis jerawat ya. Nah, pernah nggak kalian mengalami jerawat? Pasti pernah ya. Misalkan kalau wanita itu, apalagi usia kalian ini usia anak-anak, sebenarnya masih anak-anak, tapi kadang masih rentan jerawat. Tapi sepertinya anak-anak di sini nggak banyak jerawat tuh ya, semuanya masih mulus-mulus. Nah, ini jenis-jenis jerawat. Nah, ini yang pertama dibaca apa? Whitehead dan blackhead. Nah, ini seperti komedo ya. Nah, ini komedo ya. Kemudian ada jerawat jenis papula ya. Kemudian ada jenis pustula. Kemudian ada nodul. Lalu ada jerawat kistik. Nah, ini nih jerawat yang biasanya yang sangat tidak menarik ya kalau dilihat gitu, nggak pede. Itu jerawat yang kayak bisul tuh, jenis nodul. Nah, itu ya. Nah, ini jerawat kistik semuanya juga sih. Jerawat itu memang tidak menarik ya. Kalau lagi jerawatan apa yang dirasa di kulit kita? Gatal, perih ya. Nah, itu biasanya anak-anak kalau lagi jerawatan apa itunya solusinya? Biasanya kalau lagi jerawatan biasanya apa? Sering bersihin muka. Terus apalagi? Ya. Nah, ini penyebab jerawat. Umumnya penyebab jerawat itu disebabkan oleh adanya faktor genetik. Misalnya orang tuanya jerawatan, itu bisa aja anak-anaknya juga mengalami jerawatan ya. Bisa disebabkan salah satunya faktor genetik. Kemudian hormon. Nah, ini hormon yang memicu terjadinya jerawat. Misalnya kalau wanita, kalau cewek ya, itu kalau mau ya betul, mau datang bulan atau menstruasi biasanya suka timbul jerawat ya. Kemudian ada sekresi kelenjar sebaceous yang hiperaktif. Tahu nggak kelenjar sebaceous itu apa? Kelenjar, betul, teh indri, minyak, kelenjar sebum. Jadi kalau misalkan kelenjar minyaknya menghasilkan berlebih, nah terus terlebih lagi kita habis beraktivitas nih, nggak dibersihin mukanya, otomatis kotoran tersebut tersumbat di mana? Di pori-pori, di kelenjar minyak tersumbat, sehingga yang menyebabkan jerawat itu muncul adalah kotoran yang tersumbat di dalam kelenjar minyak bercampur dengan bakteri, ya sudah timbullah jerawat ya. Efek dari bakteri. Nah, tadi ngomong-ngomong soal bakteri ya, bakterinya adalah Staphylococcus aureus ya. Lalu ada juga faktor lingkungan dan polusi ya. Tuh. Cara mengatasi jerawat secara alami. Nah, kalau jerawat secara alami berarti yang pertama apa ini di sini? Ya, oleskan cuka apel, oleskan masker madu dan kayu manis, oleskan teh hijau, atau misalkan mau diminum teh hijaunya boleh ya, oleskan lidah buaya dan masker mentimun. Jadi yang alami ya. Nah, kalau secara modern biar tampil glowing, mengunjungi klinik kecantikan, tapi mungkin ini butuh biaya yang lumayan ya, biaya yang besar, nggak sedikit biayanya. Kemudian menggunakan salep anti akne ya. Nah, ini pencegahan jerawat. Yang pertama apa? Tuh, rutin membersihkan wajah. Yang kedua, tetap berhidrasi. Iya, minum 18 sehari. Berarti sama aja kayak menjaga kesehatan apa yang minggu kemarin? Ya, untuk ginjal. Jangan menyentuh wajah dengan tangan kotor ya. Lalu yang keempat, kelola stres dengan baik. Jadi kalau misalkan stres itu, misalkan banyak tugas, stres dipikirin, nah itu bisa-bisa memicu timbulnya jerawat, gitu ya. Oke, anak-anak, sebelum kita ke tahap selanjutnya, waktunya menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya,
siapa yang menyimpulkan? Naila? Berdiri ya, Neng? Tar dulu, Neng, ini biar kedengeran suaranya. Biar terdengar. Ya, di situ di depan aja nggak apa-apa, di sini. Biar kelihatan. Madep ke sana ke teman-teman. Kelenjar keringat menghasilkan keringat. Kelenjar minyak menghasilkan minyak. Jika minyak berlebih dan tersumbat karena banyak kotoran, maka akan timbul jerawat. Kesimpulannya, kulit merupakan organ ekskresi yang berfungsi sebagai pengeluaran keringat. Selain keringat, kulit pun mengeluarkan sebum atau mitak yang berasal dari kelenjar minyak. Kulit rentan munculnya jerawat jika kita tidak membersihkan kotoran pada kulit setelah beraktivitas. Karena kotoran dapat menghambat kelenjar minyak sehingga memicu terjadinya jerawat. Selain itu, stres hormonal dan genetika serta pola makan dan pola hidup dapat terjadinya jerawat. Untuk mencegahnya, jerawat bisa kita cegah dengan pola makan dan pola hidup dengan baik. Serta untuk mengobatinya bisa menggunakan obat-obatan herbal ataupun pergi ke dokter spesialis kulit. Oke, terima kasih Teh Naila. Tepuk tangan ya, Elia. Terima kasih. Terima kasih sudah membaca kesimpulan. Baik anak-anak, selanjutnya kita tes pengetahuan. Sekarang silakan siapkan handphonenya, kita buka aplikasi Quiziznya ya. Waktunya sebentar ya, 3 menit ya. LKPD-nya boleh disimpan yang rapi dulu ya. Yang rapi nanti disiapkan, jangan lupa dikumpulkan. Nah, ini kodenya ya. Sudah dibuka semuanya? Dah. Sudah? Belum bisa gabung kalau udah ada 2 orang. Silakan. Yang terkendala tadi yang terkendala siapa? Bagas. Bagas. Siapa lagi? Silakan. Amel bisa. Arya bisa? Lagi daftar, Bu. Daftar. Nih kalau kendala ini aja. Bisa, Neng? Tukar. Nggak bisa. Sok. Cepet ya.
Oke, sudah semua? Jadi Jahra siapa Jara? Abe. Udah semua ya? Ya, gimana yang tidak menggunakan kuisis sudah? Oke. Baik anak-anak, sudah semua? Arya sudah? Udah Neng? Udah? Belum? Azani udah? Ayo, sudah ya? Oke. Ya anak-anak, waktu pengerjaan soal sudah selesai ya. Sudah ya? Kita akhiri. Baik. Untuk hasilnya nanti ya, dikasih tahunya terakhir. Ya anak-anak, tes pengetahuan sudah. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Baik, sekarang saatnya merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, bentar. Ya, saatnya refleksi. Ya anak-anak, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak? Senang, alhamdulillah ya. Kesulitan apa yang anak-anak alami saat pembelajaran hari ini? Kesulitannya di mana? Ya? Tidak ada. Hebat. Alhamdulillah. Ada yang mengalami kesulitan? Nah, bagaimana solusinya? Itu di LKPD ada barcode refleksi yang paling akhir. Nanti boleh diisi ya, itu melalui Google Form. Yang terakhir, apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Apa yang sudah dipahami? Ya? Pak Sirat? Gangguan kulit. Lalu apa lagi? Memahami apa? Cara mengatasi jerawat. Mengetahui cara mengatasi jerawat. Terus apa lagi? Jenis-jenis jerawat. Oh iya, Teh Naila, jenis-jenis jerawat. Oke, baik. Ya anak-anak, itulah ya refleksi dari anak-anak semua. Baik anak-anak, terima kasih sudah sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat ya, dan juga membawa keberkahan bagi semuanya. Sekarang silakan boleh dibereskan, LKPD-nya dikumpulkan ya. Setelah ini silakan KM-nya nanti pimpin doa ya. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang organ ekskresi pada hati dan paru-paru ya, digabung. Jadi dikumpulkan ya nanti ya. Oke, duduknya boleh kembali ke tempat semula, ke posisi semula. Oke, KM ya boleh pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya segera menurut kepercayaan masing-masing berdoa dalam hati mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan dulu keluar ya, sebentar dulu.